Oke, kita mau tanya sama Nona. Kalau Nona mengerti apa itu Advent? Advent itu apa sih? Yang kalian tahu tentang Advent apa? Karena kalau kita ditanya kita agama Kristen apa gitu kan, pasti dibilang apa? Advent kan? Betul nggak? Betul nggak, Mary? Kedatangan Tuhan. Oke, kedatangan Tuhan. Kalau yang lain apa arti tentang Advent? Menunggu apa? Menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan. Oke. Yang lain apa? Daryl apa? Yang Daryl tahu tentang Advent apa Advent? Kalau Nona umat Tuhan ya. Oke. pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Oke, thank you. Oke, Ian. Oke. Advent itu adalah apa? Boleh baca? Kedatangan Tuhan. Oke, kedatangan Tuhan. Oke. Dan apakah bisa dibilang kedatangan pertama, betul? Enggak nih, Ci. Kenapa bukan kedatangan pertama? Karena Kenapa bukan kedatangan pertama? Yang lain boleh coba jawab loh. aja belum bisa jawab nih, Ci. Oh iya, nggak apa-apa, sayang. Yang lain gimana? Rachel, Ronald, Andro, Sally, atau Matthew, Nona. Kenapa nggak bisa dibilang first Advent? Daryl? Daryl angkat tangan. Oh iya. Daryl, silakan. Mungkin karena sudah terjadi. Karena Yesus sudah datang yang pertama, betul? Dan kenapa udah nggak bisa dibilang lagi first Advent? Kalau sudah terjadinya, apa yang membuktikan udah nggak bisa dibilang pertama lagi? Karena udah lewat. Habis orang pergi biasanya, orang datang biasanya dia apa? Coba kita baca Markus. Pergi. Coba kita baca Markus 16:19. Coba ada yang boleh baca bahasa Indonesianya? Siapa mau coba baca? Oke, Mary Bell. Bahasa Indonesia tuh ini. Indonesia boleh, kalau ada di depan. Kalau enggak, Inggris boleh. So then after the Lord had spoken unto them. Oke, the Lord siapa? The Lord. God. Siapa ini? Bapak. Bukan? Anak. Siapa namanya anaknya? Yesus. Yesus. Lalu them siapa them? Murid-murid. Murid-murid. Kalau lihat ceritanya kan? Ya, Oke. Lalu Yesus ngapain sama murid-murid? Spoken. Spoken tuh apa? Ngapain? Berbicara. Bicara. Oke. Lalu Yesus bicara kepada murid-murid kan?
Bicara kepada murid-murid. Lalu apa yang dan ini Yesus di mana? Yesus di mana? Bumi Michi. Di bumi, betul? Ya Michi. Sebelum sebelum kejadian Markus 16:19, apa yang harus terjadi sebelumnya? Jadi sebelum Yesus ada di bumi, Yesus harus apa dulu sebelumnya? Siapa yang mau coba jawab? Bangkit. Bukan? Sebelum dia ada di bumi, dia harus apa dulu? Turun. Kalau bahasanya kita pembahasan apa namanya? Sebelum dia ada di bumi, dia harus apa? Datang. Harus Advent, betul nggak? Hah? Advent kan artinya kedatangan Tuhan, kan, Aca? Oh ya Michi. Jadi sebelum dia ada di bumi, lagi ngomong sama murid-muridnya, bisa nggak dia tiba-tiba ngomong kalau dia di surga? Enggak Jadi Michi. sebelum dia bicara sama murid-murid di bumi, kalau dia di surga, dia harus apa dulu satu kata? Advent. Apakah sebelum ini Yesus pernah datang ke bumi? Pernah nggak? Enggak Michi. Artinya ini Advent keberapa? Kedua. Hah? Yang waktu sama murid-murid kedua kah? Pertama. First Advent, betul? Bagaimana? Ya Michi. Jadi harus datang dulu ke bumi, baru bisa ngobrol-ngobrol sama murid-murid, betul? Ya Michi. Itu dia. Sampai sini mengerti? Ya Michi. Oke, apa yang terjadi berikutnya? Dia apa? Receive up unto the heaven. Oke, jadi pertama harus first Advent. Lalu ke bumi, di bumi bersama murid-murid. Dan ini kebetulan yang terakhir Yesus bersama murid-murid, oke? Lalu Yesus yang berikutnya apa? Receive. Receive up unto. Apa artinya receive up into heaven? Apa? Receive up diterima bumi atau surga heaven? Surga. Surga. Artinya Yesus kemana? Surga. Yesus kembali kemana? Surga. Nah, sampai sini ngerti? Ya Michi. Dan waktu di surga dia duduk di mana? The right hand of God. Apa artinya right hand of God? Di bawah tangan kanan. Di sebelah Tangan kanan Bapa. Belakang. Oke? Ya Michi. Siapa yang mau coba ulang dia punya urutan? Aca Bang Michi. Oke, Aca. Habis itu Aca pilih satu orang yang belum kedengaran suaranya. Silakan. Oke Michi. Jadi yang pertama itu Michi dari awal Michi. Ya, yang pertama apa? Kita lihat di Markus 16:19 di situ ada kata Lord dan Lord itu Jesus. Dan Jesus ada dan ada them yaitu murid-murid dan ada kata spoken atau Yesus berbicara kepada murid-murid. Artinya Yesus ada di bumi. Dan satu katanya itu adalah Advent. Apa yang itu maksudnya satu kata itu? Apa dia punya jembatan sebelum ngomong Advent? Oh, Ada yang mau bantu Aca? first Advent. Bukan? Bagaimana bisa mengerti tentang first Advent? Oh, karena Advent itu artinya Bukan? Tuhan. Jadi sebelum Coba.
Jadi sebelum ke bumi, dia harus datang dulu, makanya harus ada kata advent. Oke, coba mau denger Rachel Ronald Andro gimana reasonnya? Halo Kak, ini Ronald. Oh iya, Aku coba mau Ronald. nanya, Ya, kan sebelum Yesus datang ke bumi yang sebelum dia berbicara dengan murid-murid, dia ke bumi menciptakan manusia, Kak. Itu bukannya apakah kedatangan Tuhan ke Yesus bumi juga. Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan pencipta? Sebagai Tuhan. Yang ini kita bilang lagi sebagai apa? First Advent-nya sebagai apa? Apakah itu sebelum Yesus. dosa atau sesudah dosa? Sesudah Jadi- dosa. Jadi kalau beda kan? Beda kan? Waktu pertama kali dia datang, dia menciptakan kan? Betul nggak? Iya. Nah, beda nggak kalau menciptakan sama dia datang? Dan kita tahu urutannya kan? Beda, Kak. Beda. Dia ciptakan bumi dulu toh. Lalu Adam dan Hawa apa? Adam dan Hawa apa? Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Berdosa. Kalau berdosa terpisah atau terpisah dong? Terpisah, Kak. Right kan? Yesaya Iya. 59 kan? Ayat 2. Nah, makanya mau dibilang apa? Ini kalau misalnya ini bumi, Yesus harus apa? Datang kan mau menyelamatkan, betul nggak? Iya, Kak. Nah, apakah mengerti Ronald? Jadi kalau yang Mengerti, pertama Kak. itu menciptakan dia ya. Dan kita tahu menyelamatkannya Kak. harus sebagai apa? Menyelamatkannya harus sebagai apa? Manusia. Manusia, ini spesialnya Ronald. Tuhan jadi manusia, bayangin loh. Ih, bukan main. Ya. Oke, nanti kita akan lebih mendalami ya, nature of God ya. Oke. Kak. Bisa ngerti ya? Jadi tadi Sami udah betul bahwa untuk bilang first advent itu kenapa dia bilang di bumi sama murid-murid, karena nggak bisa ada sama murid-murid di bumi kalau nggak pernah datang, betul nggak Sami? Oke, berikutnya apa? Boleh Sami lanjut. Setelah dia bersama-sama dengan muridnya di bumi, apa yang terjadi? Kita langsung skip aja ya, dia punya kebangkitan ini yang terakhir ya. Kematian kita skip. Apa dia dibilang di sini apa? Yang selanjutnya receive up unto heaven. Ya, kemana? Yaitu Yesus kembali ke surga. Dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Mantap. Oke, jadi sejauh ini kalau udah kembali ke surga dan pernah datang, bisa nggak kedatangan pertama lagi? Nggak bisa, betul nggak? Udah mengerti dia punya konsepnya semuanya? Bisa. Nah, sekarang kalau kita jadi orang Advent, kita harus tahu ayat ini. Jadi kalau misalnya kita dibilang Advent karena kita menunggu apa? Bagaimana yang lain? Kenapa kita dibilang Advent? Karena kita menunggu apa? Kedatangan Tuhan, Pak. Menunggu kedatangan Tuhan, betul kan, Ian? Nah, jadi artinya ketika dibilang Yesus sudah, misalnya gini ya, kalau Andro udah pernah ke Sonder nih. Pertama kali, pas Andro balik lagi, bisa nggak dibilang kedatangan pertama lagi? Nggak bisa, Kak. Nah, terus kalau Kak Geidi tunggu-tunggu Andro, karena Andro kasih apa sama Kak Geidi? Satu kata. Janji, Kak. Janji, betul nggak? Bagaimana yang lain? Iya, Kak. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh kita nih orang Advent, oh berarti kamu menunggu kedatangan Tuhan. Iya, kita tunggu kedatangan Tuhan. Apakah kita tahu janji ayat kedatangan Tuhannya? Boleh Aca mengerti? Iya, Kak. Nah, kita mau belajar itu, oke? Ya, karena 2300 ada koneksi dengan kedatangan Tuhannya kan? Nanti kita jadi kita ibarat
kita lagi belajar puzzle-puzzle kecil, nanti pas ketemu semua kita gabungin ya. Nah, jadi artinya harus ada sebelum, jadi di sini harus yang keempat ada apa? Depannya J tadi apa? Janji. Janji. Nah, jadi kita mau lihat janji ayatnya ya. Oke, kita buka Yohanes 14 ayat 3. Ada yang mau baca? Mungkin siapa aja selain yang sudah baca? Aceh, Aceh sudah baca? belum. Aku, Kak. Oke. Kalau gitu Aceh boleh ngalah ya, Kak Rachel dulu, oke? Oke, Oke, silakan Rachel. John 14 ayat 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Wow, ini mantap ini. Oke, if I go, ini setelah apa? Setelah apa? Ayo. Setelah naik, Dan kalau kata lainnya setelah naik, dan boleh dibilang kalau ada hubungan dengan Advent mau dibilang apa? setelah Advent pertama. Ah, mantap, first Advent. Betul nggak? Karena bisa nggak kita mau pergi. Loh, kamu kok ngomong mau pergi, kamu aja belum datang. Bisa nggak, Rachel? Enggak, Kak. Nah, itu dia. Betul nggak yang lain? Bisa nggak Kak Geidi bilang, Rachel, Kak Geidi pergi dulu ya. Loh, Kak Geidi kok ngomong pergi, datang aja belum? Nggak mungkin, kan? Nah, jadi kalau dibilang if I go, karena kalau dia bilang saya mau pergi, karena saya sudah datang. Betul nggak? Rachel, Ronald, Andrew, Ian, dan Matthew, Sally, yang lain, Daryl, bisa ngerti? Iya, Kak. Nah, gimana Aca, Sami, Maribel? Ngerti itu? boleh ulang, Miss ya? Jadi bisa nggak kalau misalnya Maribel bilang, aku mau pergi ke Mopolo. Tapi bisa nggak dibilang, aku mau pergi ya dari Sonder. Tapi Maribel belum datang ke Sonder. Bisa nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya Maribel mau pergi dari Sonder, harus apa dulu pertama ke Sonder? Datang dulu. Datang dulu. Bisa nggak Yesus bilang, murid-murid saya udah mau pergi ya kalau nggak pernah datang? Bisa nggak? Tidak bisa, Miss. Itu dia. Bisa ngerti semuanya? Oke. Jadi urutannya Yesus first Advent. Ya kan? Yesus first Advent. Hai Sally. Tadi Sally belum terlalu ngerti yang if I go itu. Jadi Sally kalau misalnya ya Cece bilang, Cece ini di Sonder ya, Sally. Halo, bisa dengar Sally? Bisa dengar Sally? Halo? Kayaknya Sally putus ya. Halo, Ci. Tadi Oh iya. putus, Ci. Oh ya, misalnya ya sekarang ya Cece bilang ya, Sally, Cece mau pergi ya dari Cihideng. Tapi sekarang Cece ada di mana, Sally? Manado, Ci. Bisa nggak Cece bilang Cece mau pergi dari Cihideng? Oh, enggak, Ci. Sebelum Cece bilang Cece mau pergi dari Cihideng, Cece harus apa dulu ke Cihideng? Harus datang dulu ke Cihideng. Itu dia. Jadi kalau Yesus bilang, saya mau pergi dulu ya, ini harus setelah Yesus apa? Oh, pertama kali datang. Itu dia, Sally. Bagaimana? Bisa ngerti, sayang? Bisa, Boleh, Ci. boleh? Ya. Boleh, Jadi Ci. first Advent, lalu go, betul? Urutannya betul? Maribel, bisa? Nah, dia ngapain? Waktu go, ayo, dia ngapain?
prepare a place for Prepare a Mantap. Prepare a place for you. Betul? Oke. Kira-kira ini kita cuplikan aja. Kita lagi nggak belajar ini, jadi kita mau numpang lewat aja. Kira-kira di surga ada nggak tempat yang belum mantap? Enggak, C. Yang lain gimana? ada. Apakah surga udah mantap atau ada yang belum mantap ya? Temboknya belum disemen ya? Belum di apa sih? Belum diaci. Apakah begitu kira-kira place ini maksudnya? Kalau mau lihat bumi itu satu titik atau dari sama matahari, apakah bumi ini kelihatan gede banget atau kayak butiran debu? Kayak butiran debu. Kira-kira apakah orang-orang di bumi perlu dipersiapkan tempat alam semesta yang nggak jatuh dalam dosa, Rachel? Kira-kira perlu dipersiapkan nggak? Kalau alam semesta itu apalagi surga, betul nggak, Rachel? Betul, Kak. Artinya apakah tempat di sini pengertiannya karena di surga masih ada yang belum siap, begitu? Bukan. Bukan. Artinya prepare a place for you adalah Tuhan lagi mempersiapkan kita. Oke? Jadi prepare a place for you ini bukan artinya tempatnya di surga belum siap. Salah. Karena di surga mantap-mantap, nggak ada dosa. Tapi yang nggak mantapnya kita yang mau tinggal di sana. Gimana? Yang nggak siap. Oh, jadi yang disiapkan itu kita ya, Kak? Betul. Untuk siap Bukan di tempatnya ya? Betul. Itu dia. Boleh, Rachel? Oke. Bisa ngerti kan reasonnya itu? Oke? Ini kalau kita belajar Yohanes 14 ya, ini. Jadi prepare. Tapi kita numpang lewat karena kita mau kejar janji kan tadi? Masih ingat kan? Kita kejar janji kan? Oke. Sebentar ya, aku restart dulu. Daryl bisa jelas ya, Daryl? Oke. Janji itu future, past, atau present tense? Future, C. Betul. Harus terjadi di future kan? Masa depan, betul? Iya, C. Oke. Ayo, masa depannya apa di sini? Janjinya. Come again. I will come again. Apakah ini janjinya? Gimana? Pie semuanya. Ian gimana? Bisa dapat Ian? I will come again. Ini kan? Inilah ayat orang Advent. Gimana? Advent yang ini ya, C. Yang Iya. second coming, C. Iya, betul. Apakah kita jadi orang Advent karena ayat ini, Sally? Kalau Tuhan nggak janji mau datang, kita jadi orang Advent nggak, Sally? Kalau Tuhan bilang, saya nggak datang lagi. Ada nggak orang Advent? Kalau Advent artinya kedatangan Tuhan. Oh, enggak, C. Nah, boleh, Sally? Boleh, C. Ngerti, C. Ngerti ya? Jadi kita ini jadi orang Advent. Kenapa? Karena janji Tuhan bilang mau datang lagi. Gimana? Dan kedatangannya yang ini adalah kedatangan berapa? Kedua kali. Second coming. Betul nggak? Atau second Advent. Gimana? Jadi ayat kenapa kita jadi orang Advent di akhir zaman, ayat apa? Ayo. Sayang, coba harus ada I will come again-nya. Yohanes 14 ayat 3. Boleh? Kalau Markus 16, 19, Yesus naik ke surga setelah first Advent atau second Advent? Markus 16, 19 setelah first Advent atau second Advent? Setelah first Advent. Setelah first Advent. Gimana, Sami?
Ada yang nggak ngerti? Cuma kurang tangkap pertanyaannya, Mice. Ya, makanya kalau lagi dengar pertanyaan jangan ngobrol sama temen yang lain, oke? Dengarkan baik-baik, oke, sayang? Boleh? Nanti malah bingung tiga-tiga, oke? Oke? Oke, sampai sini bisa ya? Ya, Maribel boleh buka mic, Mice, supaya yang semua bisa dengar. Jadi sekarang kalau jadi orang Advent karena janji Tuhan. Betul, janjinya di mana ayatnya? Di Yohanes 14 ayat 3. Sorry. Betul, apa janjinya? I will come again. I will come again. Apa artinya I will come again? Datang lagi. Aku akan, Aku akan datang lagi. dan ini kedatangan mana yang menunjuk, kata apa yang menunjukkan second advent? Ayo chat Kak Geidi. Advent. Kata apa yang menunjukkan second advent? Kata apa? Ayo. Coba chat Kak Geidi. Ini cuma satu kata atau boleh Satu lebih kata, dari satu sayang. kata? Kak? Satu kata aja. Apa yang menunjukkan akan ada second advent? Satu kata saja. Oke, thank you. Oke, thank you Maribel. Yang lain? Yang ini Aca sama ini Sami? Oke. Oke. Mice. Ya, Daryl apa? Satu kata yang menunjukkan ada second advent. Jadi misalnya nih ya. Ini Kak Geidi. Ini Rachel. Ini Ronald. Oke. Ronald ini pengamat pembicaraan Kak Geidi dan Rachel. Oke, boleh gitu? Boleh. Ci. Pengamat tuh yang memperhatikan, oke? Boleh, Kak. Oke. Jadi pas lewat gitu Kak Geidi sama Rachel. Jadi jangan ini ya, Ronald sama Rachel nggak kenal lah. Jadi cuman lewat gitu lah. Ronald ini lewat, kita lagi ngobrol-ngobrol. Kak Geidi bilang gini, Rachel, nanti kakak akan datang lagi ya. Dari yang apakah Ronald pernah nggak menyaksikan pertemuan Kak Geidi sama Rachel sebelum ini? Enggak. Nggak pernah, betul nggak? Nggak tahu. Kita yang ketemu ya Kak Geidi dan Rachel, betul? Nah, dari segi orang yang mengamati, pengamat, kata apa yang membuat orang yang pengamat, oh ini orang udah pernah nih ke tempatnya Rachel. Kata apa? Lagi, C. Again. Nanti. Lagi, betul nggak? Oh, lagi. Betul nggak? Lagi itu Lagi again. itu apakah again? Again itu artinya udah pernah sebelumnya, betul nggak Rachel? Iya, Kak, benar-benar. Nah, itu dia. Jadi walaupun orang yang bukan Advent pun ketika bilang I will come again, artinya Tuhan kamu udah pernah ya datang sebelumnya. Betul, saudara. Nah, gimana? Bisa ngerti? Apakah setiap kata itu Yesus pernah nggak kata-kata? Apakah setiap kata-kata Yesus mengandung arti nggak, Rachel? Gimana, Rachel? Iya, Kak. Nah, bagaimana? Sally ngerti, sayang? Ngerti, C. Iya, jadi kata again, lagi, betul? Itu ya. Misalnya, nanti aku coba, artinya belum, nanti itu artinya bisa aja dia baru coba pertama kali, betul nggak Rachel? Betul.
Tapi kalau dibilang nanti aku coba lagi deh, itu artinya sebelum nanti kamu udah pernah coba sebelumnya. Nah, itu dia. Inilah arti kata Betul. again. Jadi yang menunjukkan ini second advent adalah kata again yang menunjukkan dulunya pernah apa? First advent. Yes, indeed. Artinya dengan kata again ini dulunya pernah first advent, betul nggak Rachel? Sally. Iya benar sih, benar. Nah, itu dia sudah. Mantap. Mantap Sally. Oke, artinya kita di sini timeline. Ya. Anggaplah ini bumi Tuhan ciptakan ya. Creation. Ronald tadi bawa ke creation, penciptaan. Dosa, betul nggak? Yesaya 59 ayat 2. Terpisahlah, betul? Rencana keselamatan activate, domba mati kan di sini? Sejak fondasi dunia dijadikan, masih ingat kan? Revelation 13:8. Lalu first advent, gimana? 4BC. Boleh? 4BC itu Yesus lahir, oke? C, Ya, Sally sayang. di timeline-nya dosa itu berarti ini ya, C, domba mati ya, C. Iya, nah, betul. Domba mati. Karena rencana keselamatan kan harus langsung activate kan, Sally? Iya, C, benar. Oke. Rachel Ronald Andro, silakan. Mau nanya Kak, kenapa Yesus datangnya nggak pas di tahun 0? Tahun 0 nggak ada kan, sayang? 0 Masehinya. Waktu Tahun di 0 kan, awal. tahun 0 kan nggak ada. Jadi dari misalnya nih ya 1 AD langsung 1 BC kan? Oh, kenapa nggak langsung ke 1 BC-nya aja? Karena kan ini tahun misalnya nih Rachel lahir tahun misalnya ya kita nggak tahu 2000 contohnya ya. Enggak ke 2000 berapa ya Rachel? 2000 anggaplah 2010. Aku 6 Kak. 2006. Oke, anggap 2006. Bisa nggak bilang gini, Rachel, kamu lahirnya tahun 2000 aja ya, bisa nggak gitu? Gimana Kak? Tadi nggak kedengaran. Oh iya, misalnya Rachel lahir tahun 2006 nih. Terus Kak Gedi bilang, Rachel, kamu enakan lahir tahun 2000 aja, gimana? Bisa nggak gitu Rachel? Oh, nggak boleh Kak. Nah, jadi ini benar-benar terjadi 4 BC. Oke sayang? Oke Kak. Oke, mantap. Oke, ini history ya. Jadi tercatat di sejarah Yesus lahirnya tahun 4 BC. Nah, lalu Sally, silakan Sally. C, maksudnya C di Isaiah 59 ayat 2 itu waktu dosa datang domba mati secara spiritual kan ya, C? Ya, dosa kan memisahkan kan Sally? Iya, C. Memisahkan, tapi apakah upah dosanya sudah ditanggung domba? Belum, C. Upah dosanya apakah domba mati, Sally? Adam Iya, dan Hawa masih ada probation kedua nggak, sayang? masih, C. Jadi apakah Tuhan mau nggak langsung, dosamu sini kasih ke aku, atau mereka harus mengaku sama Tuhan secara sukarela, nggak boleh dipaksa-paksa kalau mengaku? Oh, mereka harus secara sukarela, C. Betul, pengakuan tuh nggak boleh kan dipaksa-paksa, harus secara memang mengaku, menyadari, bener-bener jijik ini dosa, baru mereka mengaku, betul nggak Sally? Tapi bisa nggak kalau mereka sudah mati terus mereka mengaku, Sally? Bisa nggak? Oh, enggak, C. Jadi harus dikasih probation ke berapa, Sally? Probation kedua. Itu dia, gunanya apa? Untuk singkirkan dosa-dosa supaya nggak terpisah, betul nggak Sally? Iya, C, benar. Itu dia, tapi domba itu lambang atau kenyataan? Lambang, C. Lambang, makanya Yesus harus jadi manusia kan, 4 BC lahir ke dunia, supaya ini kan domba kan, simbol kan, domba yang mati kan. Nanti di sini kayu salib kan, Sally?
Disinilah penggenapan domba yang disembelih waktu pertama kali, di sini aslinya, betul? Iya, ngerti. Ya. Nanti ya, Sally? Ya, C. Oh ya, C. Tunggu, C. Sini mau tanya lagi. Boleh. Yang di probation keduanya itu simbolnya domba mati itu yang mereka suka bawa-bawa ke sanctuary ya, C? Betul. Jadi habis Yesus mati perlu bawa domba lagi nggak kalau yang asli sudah datang? Udah datang. Udah, nggak perlu, Nggak perlu lagi. Makanya kita masih potong mbek-mbek lagi sekarang? Enggak. Kurban. Korban lagi ya. Oke. Iya, C. Yesus Oke, mati. thank you, C. Ya. Terus naik ke surga, Markus kan? 16-19 kan? Anggap kita agak sinilah. Kalau belajar itu paling mantap itu bikin timeline loh. Jadi kayak summary semua yang kita belajar gitu ya. Jadi anggap di sini Yesus sama murid-muridnya ya. Yesus sama murid-muridnya. Yesus sama murid-muridnya bilang, I will come again. Ini Yohanes 14 ayat 3, betul? Ini kayaknya sebelum mati nih, Sally. Jadi aku balik ya sini. Ini. Oh iya bener ya, C. Harus balik, sorry. Aku tadi soalnya terakhir ininya. Kita langsung aja. Anggap lagi nih ya. Set. Ya. Lalu kayu salib kan? Terus Yesus bangkit dari kubur. Lalu ada 40 hari sama murid-murid. Ya. Lalu naik ke surga. Betul? Ini Markus 16-19. Boleh semua ini urutannya? Iya, boleh. Oke. Ini first Advent ya di sini. Terus habis itu kitalah yang menantikan apa? Second Advent. Kitalah. Dan kitalah lagi yang berdiri di sini. Dan sudah masuk di tahap lagi jalan di sini. Eventsnya apa, Kak Geidi? Kita udah didesakkan vaksin kan? Sebagai umat Tuhan kita tahu di depan mau terjadi apa. Akan bertambah calamities-nya, betul? Lalu akan calamities akan bertambah, akan ada desakan Sunday law. Oleh karena itu kita umat Tuhan akan dituduh Sunday law. Terus abis itu ada time Michael stand up, baru time of trouble, second Advent. Betul nggak? Bagaimana? Apakah setuju ini timeline kita hari ini? Artinya so dekat sekali nggak, Aca? Dekat banget nih. Itu dia. Jadi jangan tertipu sama tawaran-tawaran bisikan-bisikan setan ya, Aca. Mau nikmati dunia ya. Oke, mau ini, mau itu. Aduh, enggak. Kita mau fokus kedatangan Tuhan Yesus. Boleh nggak, Aca, gitu? Boleh nih, Ci. Nah, mantap. Ian, ada pertanyaan, Ian. Silakan. Tangan. Ian, silakan. Apa? Iya, Ian. Kurang satu lagi, apa? Umat Tuhan akan didesak pendeta apa? Pendeta akan mendesak Sunday law. Oh, betul. Akan desakan hari Minggu, betul. Jadi ya. Oke. Thank you, Ian. Mantap. Oke. Rachel Ronald Andro. Ian, apakah ada tambahan lagi selain itu? Ian, apakah ada tambahan? Kayaknya putus-putus ya. Iya, dari tadi keluar masuk ya. Oke. Rachel Ronald Andro, silakan. No, SS chart-nya, Kak. Oh, oke. Sami Nona.
Nona lagi Kita baca. saling Mici. Yes, Sama iya silakan. yang di bawah salib itu apa ya? Kok kurang kelihatan. Mana yang mana? Yang di bawah salib ini yang dekat bangkit. 40 hari. Bangkit. 40 hari sama murid-murid. Baru naik kan? Oke, Mici. Iya. Ada ya. Kenapa kan ini dibilang second coming second advent. Kenapa nggak bisa bilang coming, Mici? Apa bedanya? Advent kan artinya kedatangan Tuhan, sayang. Jadi kalau kamu bilang second coming of Christ, ya udah itu artinya Advent, sama aja. Advent kan artinya kedatangan Tuhan, coming of Christ. Advent tuh artinya coming of Christ. Oke, sayang? Oke, Ya, Mici. Advent tuh bahasa Latin. Oke? Oh, iya, Mici. Ya. Jadi second Advent itu sama dengan second coming of Christ. Itu dia ya. Makanya kita namanya Advent. Apakah kalian lebih tahu kenapa kalian namanya jadi Advent? Bisa ngerti? Bisa, Oke, Kak. Mici. Oke, mantap, mantap. Daryl, silakan. Daryl, ada pertanyaan, sayang? Kalau boleh tahu tahunnya disalib? Oh, boleh. Itu tahun 27 AD. 27 31, sorry, 31 27 itu baptis. Oke? Terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti kita belajar ini di Daniel 9 ya, 31 semua itu. Tapi kita lihat sejarah semua ini ya, karena udah terjadi lampau kan. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kalian mau coba ya, kita mau baca ayat deh. C. Ya, oh Sally, sorry. Sayang, silakan. Enggak apa sih. 40 hari. Nggak dengar. 40 hari itu Yesus bersama muridnya. Oh iya, benar-benar. Betul nggak? Oke. Oke. Thank you. Iya. Ya, kita mau cari ayatnya. Sally, ada pertanyaan lagi? Oh enggak sih. Oke. Kayaknya ini deh. Not only. Itu kayaknya aku kurang katanya ya. Coba sambil kita cari ayat, boleh nggak kita minta Rachel review ulang apa yang Rachel mengerti urutan dia punya timeline. Silakan Rachel. Oke, aku coba ya, Kak. Boleh. Jadi kan pertama creation, di situ Yesus menciptakan. Nah, baru selesai ketika menciptakan itu ciptaannya itu masuk ke dalam dosa. Itu di Yesaya 59 ayat 2 itu ya, dosa itu yang separate ciptaan dengan Allahnya, yaitu kita kan. Di situ domba pertama mati. Baru ada probation untuk yang jatuh ke dalam dosa, sampai baru habis itu first Advent, itu kedatangan Yesus yang pertama waktu Yesus lahir tahun 4 before Christ. Yesus menjadi manusia. Baru di John 14 ayat 3 itu Yesus berjanji, I will come again. Di situ dia bilang juga akan prepare a place buat kita. Baru setelah itu Yesus tahun 31 AD itu dia disalib, baru dia bangkit di hari ketiga. 40 hari dia bersama-sama dengan murid sampai dia naik lagi ke surga di Markus 16 ayat 19.
Dan sekarang posisi kita itu sedang menunggu second advent Yesus yang dijanjikan di John 14:3. Dan kita sekarang berdiri di desakan vaksin. Itu yang aku dapat. Oke, thank you Rachel. Thank you, mantap. Oke, puji Tuhan udah dapat juga ayatnya ya. Jadi kita ada di antara udah desakan kan sekarang, tapi kita udah di depannya ya. Kita akan tahu lebih parah lagi, akan menunggu calamities yang bertambah-tambah ya. Oke, apa yang harus menjadi kita punya moto dalam hidup sekarang, oke? 2 Petrus 3 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat 12. Siapa yang mau baca bahasa Indonesianya kalau boleh? Andro aja boleh. Andro boleh baca? Dua Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oke. Jadi apakah kita lagi menunggu? Betul Aca? Ya, Cik. Semua setuju? Bahasa Inggrisnya looking. Kalau di sini Sally setuju? Ian setuju? Semua setuju? Setuju, Daryl Kak. setuju? Kita lagi menunggu ini. Setuju, Kak? Tapi dibilang bukan hanya looking, tapi harus apa? Pasti. Hasting. Hasting itu adalah mempercepat. Kalian mau cepat-cepat nggak? Atau masih suka lama-lama di dunia? Gimana? Aduh, dunia enak-enak noh. Atau kita mau cepat-cepat Tuhan datang? Bagaimana caranya untuk mempercepat kedatangan Tuhan? Kalian mau tahu nggak? Kalian mau tahu nggak supaya cepat datang ke second advent-nya? Mau, Cik. Yang lain gimana? Cuman Sally atau semuanya mau? Aku mau tahu dong, gimana sih caranya supaya second advent cepat? Betul nggak, Daryl? Supaya nggak lama-lama di dunia berdosa ini yang penuh dengan tipu muslihat iblis, betul nggak? Iya. Kita mau cepat-cepat sajalah, Kak Geidi. Oke, Daryl. Kita baca kutipan ya. Oke. Ini Daryl yang lagi tunggu Tuhan atau gimana ya, Daryl? Kita kayaknya lagi tunggu-tunggu second advent kan ini semua? Iya. Oke, kita baca kutipan ini. Kristus lagi menunggu loh, bukan Daryl yang lagi menunggu. Bukan Rachel yang lagi menunggu. Bagaimana? Yang lagi menunggu siapa aja? Kristus, Cik. Oke. Dengan keinginan besar untuk manifestasi dirinya di dalam gereja. Jadi yang Tuhan Yesus tunggu, jadi selama ini, jadi kalau misalnya Yesus ini ya, ini second advent-nya Yesus. Apakah sebelum dia pergi, John 14:3, dia bilang mau mempersiapkan siapa? Mempersiapkan siapa? Tempat, Cik. Murid-muridnya kan? Bukan tempatnya di surga kan? Oh iya, Cik. Dan kita tahu probation fungsinya adalah untuk bereskan dosa-dosa. Jadi mempersiapkan apa? Mempersiapkan murid-muridnya supaya enggak berdosa. Bagaimana? Setuju nggak itu teman-teman? Setuju? Setuju, Cik. Oke. Jadi dari sini Yesus naik ke surga, Markus 16:19 ini, Yesus naik ke surga. Dibilang sampai second advent, kita taruhlah di sini 12:1 ya.
Karena ini kan sudah time of trouble kan. Dari sini sampai sini, Christ is waiting. Sabar nggak Sally? Selama ini tunggu Sally. Bagaimana? Iya, Bu. Menunggu ngapa? Menunggu ngapain sih? Manifestasi dirinya. Gereja itu batu bata kan? Enggak, Ci. Bukan dong, bukan Bukan. gedung itu kan? Bukan, Ci. Bukan. Bukan. Apa kata lain dirinya di sini? Ketika karakter Kristus. Apa kata lain manifestasi dirinya? Manifestasi apa? Karakter. Artinya, Kristus lagi tunggu siapa yang boleh bisa manifestasi karakternya di dalam umatnya. Jadi his church kata lainnya apa? Kata lain his church His apa? people, Kak. His people. Jadi di gerejanya sama dengan di dalam umatnya. Gimana? Jadi Mice, bukan kita yang menunggu, tapi Tuhan yang menunggu ya kita Betul. Kalau misalnya kita karakternya masih suka tersinggung, suka marah, suka egois, kira-kira Tuhan tambah lama datang atau lebih cepat datang aja? lebih lama Mice mau tunggu kita Terus supaya bisa kita suka bohong-bohong, kira-kira lebih lama nggak Tuhan datang? Lebih Mice mau Itu menunggu dia. kita. Makanya apakah sekarang kalau ada yang jelek-jelek terungkap, kita akui atau kita simpan-simpan aja? Akui Mice. Akui, bereskan. Betul nggak? Karena kalau kita dengan rendah hati mau bereskan, kita mau akui, kita mau sayang sama semuanya, apakah Aca itu, misalnya Aca sama kakak Sami, kita nggak mau baku salah dengan kakak Sami gitu. Apakah itu namanya mempercepat atau memperlambat? Mempercepat. Mantap. Kalau misalnya kita baku salah terus, kakak sama adik baku salah terus, memperlambat atau mempercepat? Mempercepat. Itu dia, anak-anak bisa ngerti nggak? Kenapa Mici tegur terus, betul nggak? Karena apakah Mici mau kita semua cepat atau lama-lama ke surga? Ketemu Tuhan Yesus. Cepat. Jadi apa kalian senang kalau ditegur atau Mici ini cerewet, tegur terus 4 orang, yang mana? Yang mana kalian? Mendingan ditegur. Ditegur, kalian suka ditegur atau dibiarin? Ditegur aja. Iya, kenapa ditegurnya? Karena Mici mau kita semua punya karakter Kristus. Gimana? Ya, Mice. Betul nggak, Aca? Ya, Mice. Karena kalau kita nggak ada karakter Kristus, bisa nggak cepet second advent, Sally? Enggak, Ci. Enggak. Itu dia, makanya orang sombong nggak bisa masuk surga karena nggak mau ditegur, betul nggak? Boleh? Semuanya boleh gitu? Bisa semua? Boleh. Mice bisa. Aca udah ngerti toh? Sekarang ngerti kan? Kenapa Aca harus pilih yang benar? Kenapa Mici selalu ingat harus akui, harus bereskan, nggak boleh simpan-simpan? Karena mau manifestasi karakternya Aca atau karakternya Kristus, sayang? Manifestasi karakternya. Aca karakternya ada yang bagus? Oh enggak, Mice Kristus. Kristus, itu dia. Yang work in atau work out? Work in atau work out? Ayo. Work in. Siapa yang bekerja di dalam? Yang work out siapa? Ya, dengan saya cuman ngapain? Depannya P. Percaya. Bukan. P. Ayo yang lain, boleh. Ini pelajaran kemarin kita. Pilih. Aduh, jangan lupa itu. Boleh? Kita tinggal pilih mau rendah hati, mau saling memaafkan. Betul nggak adik kakak? Semua? Iya, Mice.
Oh, kita nggak mau benci sama kakak Sami, kita nggak mau ini pikiran jelek sama kakak Sami, kita nggak mau. Gitu Aca, boleh? Kita pilih. Tuhan kita pilih. Nanti Bapa di surga kerja di dalam Aca, boleh? Itu perjuangan loh. Karena nggak ada siapa yang mau bilang di sini aku nggak ada dosa, nggak bisa. Kita semua buktinya masih di bumi karena masih berapa? Dosa. Masih harus ada yang di-cleanse, masih harus dibersihkan. Nah, boleh? Saya? Sally, silakan Sally. C, manifestasi itu apa, C? Apa, sayang? Manifestasi itu apa ya, C? Manifestasi itu mengungkapkan, sayang. Oh, mengungkapkan. Ya, mengungkapkan. Oke, C. Ya. Kalu dibilang, Jadi, silakan Sally. Oke, C. Jadi, C, Kristus mengungkapkan karakternya ke gerejanya ya, Bukan, C? sayang. Yang harus manifestasi mengungkapkan dirinya itu sekarang gini, Kristus mengungkapkan karakternya di gerejanya. Artinya gerejanya harus apain karakter Kristus? Oh, harus ikutin, C. Harus apa juga kalau Yesus sudah memanifestasikan karakternya di gereja umatnya, sekarang gereja atau umatnya harus apa? Oh, harus lihat, C. Bukan? Bukan? Harus apa? Harus mengungkapkan, C. Itu dia. Ngerti, C. Ya. Jadi pertama, Kristus memang ungkapkan waktu 3,5 tahun ini kan? 30,5 tahun ini kan? Waktu Yesus di bumi, Yesus ungkapkan karakternya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Betul nggak, Sally? Iya, C. Nah, di sini contohnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kristus lagi tunggu siapa yang mau pilih karakternya Yesus sebagai manusia di bumi diungkapkan sekarang di umat-umatnya. Pertanyaannya, Sally pilih nggak untuk ungkapkan karakternya Kristus? Pertanyaannya, Sally bisa nggak ungkapkan? Pilih untuk ungkapkan kalau Sally nggak tahu karakter Kristus gimana, Sally? Iya, ya, C. Nah, gimana Sally bisa tahu karakter Kristus kalau nggak pernah belajar firman Tuhan 1 minggu sekali doang kalau ke gereja? Bisa, Sally? Enggak, C. Enggak. Lebih banyak hal-hal dunia semua. Tidak tahu bagaimana karakter Kristus. Bagaimana kita memanifestasi sesuatu kalau nggak tahu gimana. Kita kan bukan robot, Sally, yang diprogram sama Tuhan. Ya kan? Enggak, Iya, semua C. ada hak pilih. Itulah yang paling mantap dari Tuhan menciptakan kita, karena yang paling spesial karena kita bisa pilih loh, Sally. Bisa pilih memberontak pencipta atau mau menurut pencipta karena lihat begitu besar kasihnya sama kita, Sally. Iya, C, benar, C. Nah, itu dia. Jadi, Yesus lagi tunggu mana nih pengungkapan di karakternya di gereja atau di umatnya yang mengungkapkan karakter Kristus. Dan karakternya diungkapkan setengah-setengah atau perfectly? Perfectly. Perfectly itu artinya apa? Dengan jelas, C. Bukan jelas. Ada lagi yang mau coba? Apa itu? Dengan sempurna. Sempurna, mantap. Dengan sempurna. Coba kita baca ayat ini. Matius 5:48. Siapa yang mau baca? Sally boleh baca? Oke, C. Bahasa Indonesianya, C. Boleh. Oke, C. Bentar ya, C. Atau Inggris nggak apa-apa lah, Sally. Oke, C. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Widih. Dibilang, jadilah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Boleh? Jadi karakter yang diungkapkan Kristus itu sebenarnya karakternya siapa? Karakter sempurna. God, Father. Betul, Father. Jadi manusia bisa nggak lihat karakter Father di surga? Enggak, C. Kalau lihat langsung apa? Mati, C. Gimana anak 3 di depan?
Ngobrol-ngobrol, kedengeran. Ayo, dengerin baik-baik ya. Boleh? Fokus ya. Ya, jadi karakternya yang diungkapkan Yesus sempurna di bumi adalah karakternya siapa? Father. Kita bisa nggak lihat Father punya karakter? Enggak, Ci. Kalau misalnya, kita mau lihat karakter Father, mau lihat Father, ke surga, bisa-bisa kita apa sih, Eli? Mati, Ci. Mati. Makanya Yesus jadi apa? Manusia. Ci. Supaya dengan lihat karakter sempurnanya Kristus, kita lagi lihat karakternya Bapa. Gimana? Boleh, boleh? Dan sekarang yang lagi ditunggu-tunggu sebelum second advent adalah umatnya bisa pantulkan karakternya Yesus yang sempurna. Lalu dia bilang, kalau sudah ada orang-orang yang bisa memantulkan karakter Yesus secara perfect, baru then he will come. Apakah I will come again ini, Rachel? Bagaimana? Iya, Kak. Baru he will come again. Jangan harapkan kita bilang kita orang Advent kalau karakter kita tidak seperti siapa? Kristus. Karakter Bapa. Kita bilang Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Tapi kita nggak bisa berhenti berdosa. Tetap aja nggak suka sama orang, tetap aja suka tipu-tipu, suka bohong, suka ini, suka itu. Apakah pengakuan kita nggak ada gunanya? Artinya bukan saya yang Tuhan tunggu. Jangan pikir, Tuhan lagi tunggu kita doang. Enggak, Tuhan tunggu siapa saja yang mau pilih untuk memanifestasikan karakternya. Kira-kira Tuhan tunggu jumlah atau tunggu kualitas karakter? Ayo, apa buktinya Tuhan nggak tunggu jumlah? Ayo, apa buktinya Tuhan nggak tunggu jumlah? Apa buktinya Tuhan nggak tunggu jumlah? Yang lain? Kedatangan Tuhan sama dengan kedatangan Tuhan di Alkitab di Perjanjian Lama disamakan dengan apa? Zaman siapa? Nuh, air bah, betul? Air bah yang masuk 8 miliar orang, betul? Enggak, 8. 8 orang doang. Artinya yang Tuhan tunggu nggak pernah jumlah, tapi kualitas karakter Kristus. Dan kita tahu prinsipnya yang Kak Gedi renungkan terus, bahwa yang di jalan sempit banyak, betul? Yang di jalan sempit banyak banget nih, atau sedikit? Salah, Kak. Sedikit. Itu dia. Jadi jangan pernah hitung jumlah karena yang dicari kualitas karakter. Bahkan satu orang Daud saja, satu orang Elia saja bisa membantai semua nabi-nabi palsu. Betul nggak? Daud bisa dengan batu-batunya yang sederhana bisa mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Karena yang akan berperang melawan musuh-musuh umat Tuhan bukan kita, tapi kita punya Tuhan yang kita percaya. Anak-anak muda boleh begitu? Boleh, Ci. Bagaimana yang lain? Jadi kita ulang ya. Jadi, apakah kita butuh jumlah yang banyak? Aduh, kalau nggak ada Kak Sami nggak seru ya di sini gitu aja. Kalau nggak ada Mice nggak bisa ya gitu. Kalau walaupun saya sendiri pun menjadi seorang Advent yang mengungkapkan karakter Kristus, saya akan berdiri. Karena yang berperang untuk saya, dengan saya adalah siapa? Tuhan atau kita?
Tuhan. Jadi kalau kita Tuhan kalau nolong kita untuk kita mau jadi anak muda yang jujur, kita mau jadi anak muda yang penurut, kita nggak mau membantah orang tua, kita mau lemah lembut, kita nggak mau marah-marah, semua hal-hal yang adalah buah-buah roh, karakternya Kristus, kita pilih untuk kita ungkapkan yang bekerja di dalam siapa? Tuhan. Bapa, betul nggak? Bapa yang bekerja di dalam, Tuhan yang bekerja di dalam. Nah, sekarang kira-kira kalau nanti kita kalau dalam setiap unsur kehidupan kita izinkan Bapa bekerja dalam kita, kira-kira nanti kalau menghadapi musuh-musuh umat Tuhan yang bekerja siapa juga, Daryl? Tuhan. Tuhan juga yang bekerja. Musuh terbesar. Aduh, coba ya, kita dapat nggak ya? Semoga dapat. Rachel bisa dapat itu? Rachel? Bisa. Bisa ya? Semoga dapat ya. Ini dapat, puji Tuhan. Kadang-kadang ada kutipan-kutipan yang muncul di luar ini ya, yang harus dibilang. Iya, nggak apa-apa lah ya. Kita cari kalau dapat. 3T 106.2. Oke. Aduh, kalian harus tahu loh, ini penting banget, lebih penting lah. Aduh. Ini 1T 106.2. Peperangan melawan diri adalah peperangan yang terbesar yang pernah dialami, yang perlu diperjuangkan. Jadi peperangan terbesar melawan orang lain atau melawan diri sendiri? Bagaimana semuanya? Diri sendiri. Ketika saya mau belajar untuk pilih bohong atau jujur, saya misalnya mau simpan sesuatu dari orang tua atau selalu mau terbuka terhadap orang tua supaya saya punya hati yang penipu itu nggak menipu saya, karena orang tua kan lebih berpengalaman, betul nggak Aca? Contohnya Aca baru 9 tahun hidup di dunia ini, Mici sudah hampir 30 tahun, pengalamannya yang lebih banyak siapa? Gimana? Belum dibuka, nak, itunya. Yang lebih banyak pengalamannya siapa? Pengalamannya Mici, soalnya Mici lebih banyak umur. Itu dia. Apalagi orang-orang yang lebih banyak pengalaman dengan belajar firman Tuhan. Betul nggak, Aca? Lebih mantap, betul nggak? Itu dia. Jadi kita harus menghargai, menghormati orang tua karena pengalaman mereka lebih banyak daripada kita. Boleh, Aca? Itu dia. Ya, pengalamannya lebih banyak. Ya. Mice bisa ajarkan apa yang kesalahannya Mice dulu supaya Aca nggak ulang lagi. Betul nggak, Aca? Itu dia. Nah, itu dia. Apalagi kita udah ada firman Tuhan, tambah mantap sekali. Nah, jadi artinya Kristus menunggu gerejanya lagi berperang melawan siapa? Diri sendiri. Wow. Boleh? Kalau ini menang, nanti habis itu ngelawan image of the beast. Kalau misalnya nggak menang lawan diri, jangan harap bisa berhadapan dengan image of the beast. Boleh? Karena yang bisa menghadapi image of the beast adalah image of Christ. Boleh? Ada yang angkat tangan. Oh iya, Sally, silakan. Tadi apa sih isi 1T itu tadi? Putus Oh ya, peperangan melawan diri adalah peperangan terbesar yang pernah diperjuangkan.
Jadi Oke. Sally musuhnya Sally, NC atau siapa atau orang lain atau diri Sally sendiri? Diri sendiri, C. Itu dia. Contohnya ya, waduh kamu itu jahat sekali. Yang saya harus perangi bukan kejahatan orang itu, karena orang itu punya tugas adalah untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Saya punya tugas adalah saya walaupun benci kejahatannya, saya nggak pernah benci orangnya. Apakah manusia nggak bisa bedakan kesalahan sama manusianya? Betul nggak? Iya, C. Iya. Jadi kalau orang misalnya ya Aca ya, kita bilang ini karena pengalaman kita sehari-hari. Misalnya Aca, karena Kak Sami ada buat salah. Jadinya karena kesalahannya Kak Sami Aca jadi benci Kak Sami, boleh begitu? Nggak boleh. Kita nggak suka sama kesalahannya Kak Sami, kita tegur, betul nggak? Itu bukti Aca sayang sama Kak Sami. Aca tegur, ingatkan, atau lapor ke Mice. Nah, Kak Sami tugasnya apa? Harus perjuangkan itu kesalahan supaya mengungkapkan karakter Kristus. Aca punya perjuangan apa? Melawan supaya nggak benci Kak Sami. Nah, itu dia. Boleh, Aca? Mengerti itu? Nah, ya, Sally bisa mengerti itu, sayang? Bisa, C. Ya, itu dia. Oke? Jadi peperangan tuh selalu melawan diri walaupun orang yang salah. Boleh? Jangan pernah menyalahkan orang lain karena kita marah karena kamu sih, bukan. Kamu yang nggak bisa melawan kamu punya kemarahan. Betul nggak, Rachel? Betul, Kak. Itu dia, itu perjuangan hari-hari loh. Kita harus benar-benar untuk merenungkannya supaya waktu kita diuji, kita mempraktekkan apa yang kita pelajari ya. Itu dia. Ya. Itu namanya mengkambing hitamkan ya, sama seperti itu kebiasaan dosa kan? Apakah Adam habis ditanya Tuhan nih gara-gara saya, betul? Enggak, C. Gara-gara siapa? Hawa. Apakah orang yang menuduh orang lain adalah orang yang nggak tahu musuhnya adalah diri sendiri? Iya, Kak. Itu dia, nggak tahu. Jadi kalau kita semakin belajar firman Tuhan, kita semakin bisa melihat beda yang benar dan salah. Dan jangan gunakan itu untuk kita sombong, tapi kita harus menolong orang lain untuk mengerti konsep keselamatan. Boleh Aca begitu? Ya, jadi kita harus minta hikmah dari Tuhan supaya kita berani bilang yang benar dengan cara yang benar dan juga boleh bisa menolong orang supaya sadar akan kesalahannya. Ya, oke? Boleh ya? Rachel, ada angkat tangan, silakan. Kak, kayaknya kutipannya itu di 3T bukan 1T. Oh, gitu ya? Oh iya, sorry ya Iya, saya. Kak. Iya, salah lihat aku. Thank you, Rachel. Kalau ada Iya, yang Kak. perlu diperbaiki, silakan bilang aja ya. Oke. Thank you. Oke, apakah boleh mengerti ini semuanya? Ya. Jadi kayaknya malam ini Kak Gili ingin kalian merenungkan ini deh. Karena kalau takutnya 2.300 ini karena ini penting banget. Penting karena kita nggak ada gunanya bisa hafal 2.300 dan semuanya, tapi kita nggak tahu musuh kita diri. Boleh? Bisa aja? Bisa kita kalau ditanya, di mana ayat setelah 12.4? 8.26. Habis itu di mana? Genesis 1.3. Terus kemana? Kita ke 8.14. Nah, kita bisa semua jelaskan. Di mana ayat Babylon? Revelation 18.3. Tapi kita nggak tahu musuhnya diri sendiri. Apakah kita sedang menyia-nyiakan bahwa kita ini orang Advent? Betul nggak? Bisa? Bisa. Apapun yang orang perbuat sama kamu adalah bukan orang itu musuhnya, tapi diri kita sendiri adalah musuh kita. Jangan pernah harap kita baik karena orang baik sama kita. Nggak ada gunanya, nggak ada upahnya untuk baik sama orang yang baik. Tetapi upahmu besar di surga ketika kamu bisa mencuci kaki Yudas, orang yang akan mengkhianati kamu. Luar biasa nggak Rachel? Yesus.
Teremis nggak kalian? Ih, Yesus kok, aduh. Gimana Rachel? Iya, Kak. Benar. Aduh, dia pernah nggak jahat sama nggak suka sama Yudas? Pernah nggak? Malah dicuci kaki loh Rachel. Enggak. Dan bahkan sudah tahu kalau Yudas nanti mau mengkhianati Yesus malamnya. Tapi tetap dicuci kakinya. Waduh, walaupun Yesus selalu tegur Yudas, betul nggak? Sampai Yudas nggak suka sama Yesus. Betul, Kak. Yohanes 6 itu, waduh, mendidih sekali. Yudas benar-benar nggak suka sama Tuhan Yesus karena selalu ditegur. Tapi walaupun tegurannya Yesus yang pedas, Yesus tetap mengasihi Yudas. Bayangin itu. Ih, kan main. Boleh semuanya? Ini kita harus Boleh, Kak. siapkan untuk second coming, second advent. Kita menghadapi image of the beast yang kita pelajarin setiap hari Rabu. Orang-orang akan sembah, dia punya setan punya apa? Setan punya wakil di dunia, image of the beast. Oh, dunia akan sembah yang salah. Kita nggak akan pernah bisa menghadapi image of the beast kalau kita image of the beast-nya. Kita punya pilihan keluar, pilihan kita semua, rencana hidup kita, rencana bis semua. Bisa nggak? Rencana setan terus yang kita pilih. Bisa nggak Aca? Melawan image of the beast kalau kita temennya. Nggak bisa. Maribel bisa ngerti nggak itu Maribel? Maribel mau belajar jujur atau mau simpan-simpan yang salah? Yang mana? Mantap. Kalau ada pilihan setan selalu bilang, bohong aja Maribel, nanti kamu dimarahin. Bilang ini lebih baik saya dimarahin daripada saya tidak jujur. Boleh? Itu dia. Saya akan terima konsekuensinya apapun. Karena Yesus saja rela, bukan dosanya mati untuk saya. Masa saya yang berdosa, saya nggak mau terima konsekuensinya? Bisa? Yang menebus kita aja mati. Kita masa itu upah dosa, masa konsekuensi karena kita berdosa kita nggak mau tanggung? Bukan upah dosa ini loh Rachel. Boleh Iya. semuanya? Itu dia. Kita harus menjadi Boleh. orang yang bertanggung jawab dari perkataan kita, perbuatan kita, dan semuanya. Oke? Oke, bagaimana Sally? Pelajaran malam ini boleh ikutin? Gimana? Sally ada pertanyaan? Mau screenshot C sama mau tanya C. Oh, boleh. Screenshot yang mana? Ayo, nih sekarang sesi screenshot. C sama itu C sini mau tanya. Ya? Berarti C apa namanya? Kedatangan Tuhan itu C bisa yang pertama ya C? Kedatangan kedua sayang sekarang. Ya C, tapi maksudnya kalau Advent itu bisa dibilang kedatangan Tuhan yang pertama C. Bisa sayang. Tergantung pertama atau itunya, betul. Tapi kalau bilangnya Sally sekarang nunggu kedatangan pertama atau kedua? Kedua C. Betul, mantap. Itu dia. Thank you C. Oke, mantap Sally. Oke, Rachel Ronald Andro ada pertanyaan atau tadi nih? Silakan. Ini masih masuk seri 2300 ya, Kak? Boleh masukin itu aja karena ini kan 2300 itu kan ujungnya kan mereka kira kedatangan Tuhan kan? Ya itu dia. Jadi Iya, Kak. ini dari segi persiapannya kita ya. Untuk mengerti nubuatan itu harus ada persiapan kitanya ya. Kita mau aplikasikannya. Dengan Boleh tanya dulu 2300. nggak, Kak? Sorry. Apa? Oh, judul. Boleh tanya. Boleh. Iya. Apa ya? Oh, judulnya adalah I Will Come Again, oke? Oke, Kak, makasih. Oke. Oke. Rachel dengan nanya itu aku jadi lebih gampang waktu masukin judul ke YouTube. Oh, Rachel udah nanya. Thank you. Oke, Iya, Kak. sekarang ini silakan. Ini tadi sampai mana? Oh, sampai place. Sekarang ini monggo screenshot. Sudah? Sudah. Oke, lanjut yang atas. Silakan. Oke.
Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti ya. Kita ketemu nanti masalah besok kita kasih tahu ya ada kelas atau enggak karena Kak Gidi ada rencana besok turun lagi. Nanti kita kasih tahu jadi atau enggak, oke? Di grup. Oke. Kita mau berdoa, Sally akan berdoa. Sally ada pertanyaan lagi? Enggak, Ci. Oh, oke. Oke, kalau gitu Sally pray ya. Thank you. Daryl cuman jempol. Oke.